Apa kabar semuanya? Hari ini saya nggak sendirian, dan ini tema utama kita, bintang utama kita mau belajar dari Pak Adrian. Kita akan belajar sama-sama bagaimana tekniknya Pak Adrian ini menjual produknya dari menggunakan Facebook Ads. Beliau juga menjual di marketplace. Tekniknya seperti apa? Kita akan mau kulik-kulik sama-sama, mau belajar. Saya sering lihat TikToknya Bapak Ibu. Pak Adrian sering bahas di TikTok tentang bagaimana menggunakan Facebook Ads, ya kan, Instagram Ads supaya nggak boncos, ya, supaya nggak boros. Anda bisa gunakannya dengan efektif. Nah, kita mau tahu nih Pak Adrian, gimana caranya supaya efektif? Apa yang harus kita langkahnya seperti apa? Boleh mungkin dipraktekkan aja, di share screen aja Pak Adrian. Jadi memang dari awal itu saya tekankan di konsepnya dulu. Ya, kenapa? Karena teman-teman butuh konsep cara berpikir. Nah, jadi dari situ nanti mungkin dari konsep berpikir ini teman-teman dapat konsepnya, nanti bisa belajar praktek juga melalui YouTube. Di YouTube banyak banget. Misalkan teman-teman search cara memasang iklan di Facebook contohnya. Ya. Nah, jangan punya toko mewah tapi di padang gurun. Nah, maksudnya apa nih? Istilahnya kayak, wah, Instagram kita udah bagus banget, tapi tidak ada yang lihat, tidak ada yang nggak ada yang pantau gitu loh. Kenapa? Karena di padang gurun kita tidak masuk ke dalam zona di mana banyak orang. Gitu. Oke. Nah, cara menarik orangnya itu ya kita harus menempatkan diri kita dulu di tempat-tempat yang rame gitu, atau kita tarik orang-orang dari kota lain ke tempatnya kita. Contohnya gitu. Jadi harus punya traffic dulu. Jadi percuma dalam kualitas closing kita bagus, produk kita bagus, tapi nggak ada orang yang lihat. Nah, itu mindsetnya seperti itu teman-teman. Traffic adalah segalanya. Traffic seperti kunci masuknya. Kalau kunci masuknya dikit, ya berarti closingnya dikit juga. Nah, tips naikkan traffic bagaimana? Lakukan interaksi di sosial media yang berkaitan dengan komunitas Chefs dan SP30. Nah, ini kalau yang organik misalkan. Kalau teman-teman yang belum beriklan. Nah, yang kedua, boleh gunakan ads. Nah, FB Ads, IG Ads, Google, TikTok. Nah, ini kalau ini sudah berat sebenarnya. Nah, nanti saya coba kasih tips sedikit ya, bentar. Lakukan dengan konsisten. Nah, banyak orang yang baru sedikit keluar nih 50.000 contohnya. Wah, saya udah rugi. Berhenti deh. Ya kan? Ada orang yang seperti itu. Berhenti deh. Ya kan? Ntar. Nah, berarti kita harus konsisten teman-teman. Kenapa? Karena dari situ, misalkan nih ya, kita harus tes semuanya. Ya, ada SPG yang bagus performanya, ada SPG yang jelek. Contohnya apa? Misalkan nih, saya ada punya dua video iklan. Satunya pakai poster, satunya pakai video saya sama Pak Chandra. Kira-kira teman-teman, yang mana yang lebih bagus? Coba komentar di bawah. Nah, jadi kita harus cari video yang paling bagus teman-teman. Kita buat video yang paling bagus. Kita coba tes iklan. Nah, karena kenapa? Pasti ada iklan yang bagus, ada yang enggak. Misalkan nih teman-teman nonton di televisi, ya kan? Teman-teman nonton di televisi, ada nggak teman-teman yang teman-teman nonton iklannya sampai habis? Ada nggak? Pasti ada ya. Tapi ada juga video yang teman-teman nggak nonton sampai habis. Nah, berarti Anda harus tes video seperti apa yang orang-orang mau nih. Nah, semuanya teman-teman, mau produk, mau reseller, Anda cari formulanya itu. Nah, dan ketika mencari formula videonya pasti membutuhkan biaya, pasti. Karena kita tes gitu. Oh, pas saya pakai video ini, ini bagus ya, banyak yang masuk ya. Nah, ada mungkin videonya yang jelek gitu. Oke? Jadi harus dilakukan dengan konsisten gitu. Ya nggak langsung pasti gini loh, teman-teman. Kalau semuanya langsung klik iklan, terus langsung closing, langsung berhasil, berarti semua orang kaya teman-teman. Kenapa? Karena ya sekarang orang semua bisa beriklan. Dulu nggak bisa. Dulu kita harus punya televisi, ya kita punya baliho segala macam. Nah sekarang kita dibebasin teman-teman. Nah makanya kalau sekarang Anda nggak beriklan, Anda rugi besar sebenarnya. Gitu ya. Oke, sip. Kita next ya. Nah, kontennya seperti apa, Pak? Catch the eye, catch the mind, catch the finger. Nah, maksudnya apa nih? Catch the eye itu bisa menangkap mata. Kenapa?
Karena di media sosial iklan banyak banget teman-teman. Jadi kalau Anda misalkan misalkan nih contohnya ya, iklan yang bisa bikin kita berhenti. Contohnya, pertama ada headline, kata kunci pertama, misalkan stop atau misalkan jangan scroll ke bawah kalau Anda mau cepat kaya, jangan cepat kaya ya. Kalau Anda mau berbisnis, contohnya seperti itu. Atau misalkan di videonya itu Anda agak kasih background yang agak silau, misalkan warna kuning. Nah, jadi kalau orang lagi scroll, ada warna kuning, apa nih? Orang berhenti. Yang penting berhenti dulu. Clickbait biasanya orang bilang, tapi jangan clickbait yang mengandung yang aneh-aneh. Gitu. Tapi bagaimana Anda bisa membuat orang berhenti dulu? Nah, lalu catch the mind-nya dengan konten itu, dengan isi kontennya. Konten yang cocok sama mereka, di keadaan mereka sekarang. Misalkan keadaan mereka sekarang lagi COVID. Nah, mungkin teman-teman ada yang kena PHK, ada yang mungkin gajinya dipotong, mungkin teman-teman butuh solusi. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi Anda bagaimana bisa menyesuaikan keadaan orang dengan keadaan sekarang di iklan Anda, sehingga mereka nonton. Gitu. Jadi kalau Anda ngomong sendiri ya mereka nggak peduli. Anda siapa gitu kan. Nah, jadi Anda harus benar-benar paskan dengan orang-orang. Oh, sekarang orang-orang itu orang-orang yang susah orang-orang menjadi pebisnis itu kira-kira problemnya apa? Masalahnya apa? Nah, itu yang Anda ceritakan di iklan Anda. Gitu. Nah, dan terakhir catch the finger, yaitu tadi saya bilang call to action. Bagaimana Anda membuat jari mereka itu klik iklannya. Klik ke WA Anda, ke Tokopedia Anda, ke website Anda. Nah, itu semuanya di sini. Kontennya, rumus konten yang ini, seperti ini. Catch the eye, catch the mind, dan catch the finger. Catch the eye, bagaimana Anda bisa buat mereka tuh berhenti. Nah, entah Anda kasih foto yang menarik, kasih tulisan yang menarik, atau Anda kasih tadi background yang agak mencolok warnanya. Jadi mereka itu silau misalkan. Jadi mereka pasti lihat. Catch the mind ya sesuaikan dengan kebutuhan ininya. Apa yang Anda mau selesaikan gitu loh dari masalahnya mereka. Gitu. Yang terakhir catch the finger. Bagaimana Anda suruh mereka untuk klik iklannya. Berat ya teman-teman? Berat gak? Materi saya berat gak teman-teman? Ini masih konsep. Jadi teman-teman kalau ngerti cara berpikir ini, Anda tuangkan dengan praktek nanti. Pasti teman-teman rasakan manfaatnya. Gitu. Nah, oke, habis itu kita ke marketplace. Nah, marketplace tipsnya bagaimana Pak? Nah, Tokopedia dan Shopee ya. Kalau saya fokusnya di dua-duanya ini, tapi biasanya di Shopee. Nah, tips jual di marketplace, gambar beda dengan yang lain. Nah, jangan asal comot, teman-teman ya. Kenapa? Karena dengan begitu mereka itu nggak, misalkan nih, mereka search misalkan super green food. Nah, terus yang di tampilan itu semuanya mirip, ya mereka tidak akan pilih. Pasti mereka pilih yang paling berbeda atau ratingnya besar. Gitu. Kalau misalkan rating kita belum besar, minimal fotonya itu menarik. Yang tadi saya bilang eye catching. Entah itu dia silau ya, atau ada ketulusan gede itu yang menarik perhatian dia, itu harus teman-teman buat. Yang kedua, Anda belajar desain. Nah, kita ini entrepreneur teman-teman, harus serba bisa. Kalau Anda belum bisa bayar orang, Anda harus punya ilmunya. Ya, kalau Anda mau bayar orang ya silakan ya, suruh editin nggak apa-apa. Tapi saya ya edit sendiri karena saya waktu itu belum punya dana untuk biayai orang teman-teman. Jadi saran saya Anda pakai Canva atau PicsArt, oke? Tapi yang saya paling sering pakai itu Canva, karena gampang ya, lebih gampang daripada PicsArt biasanya, gitu. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu kalau untuk di marketplace. Judul produk, nah ini yang pasti banyak tanya juga kan. Judul menentukan ya. Jadi kalau judul Anda itu kurang bagus, itu nggak dapat. Nanti orang yang search itu nggak dapat. Nah, saran saya Anda bisa pakai fungsi ya. Fungsi dari produk kita. Misalkan yaitu Merin Calcium, Anda bisa bilang obat peninggi badan, bisa gitu. Atau misalkan apalagi Keke Life Force misalkan. Nah, itu kan Anda bisa fungsinya banyak. Ya, fungsinya banyak. Anda bisa bikin satu produk, misalkan nih Keke Life Force, tapi fungsinya beda-beda. Jadi produk Anda banyak, Keke Life Force semua, bisa 10 nih misalkan. Tapi kata-katanya beda, bisa itu. Gitu, bisa teman-teman. Jadi obat peninggi badan misalkan, atau misalkan Super Green Food, ini untuk misalkan bantu mata minus, satunya bantu untuk misalkan pencernaan, satunya bantu untuk anemia, itu bisa. Nah, gambarnya menyesuaikan. Gitu. Jangan semua botol SGF doang gitu, jangan.
Tapi diganti-ganti teman-teman sesuai dengan fungsinya. Gitu. Deskripsinya boleh. Penggunaannya ya, cara penggunaannya penting. Kenapa? Karena kita ini jual produk namanya produk kesehatan. Jadi kalau mereka itu tidak tahu cara minumnya, biasanya mereka tuh nggak mau teman-teman. Misalkan kan ada orang yang nggak mau makan kapsul, atau misalkan orang nggak mau minum yang larutan, nggak tahu, banyak macam ya. Atau misalkan mereka nggak bisa telan yang kapsul, yang tablet, nggak tahu kan. Nah jadi Anda harus cari bikin kata-katanya, cara penggunaan. Ini paling gampang nih. Nah yang kedua adalah sertakan BPOM dan halal. Nah Pak, cara cari BPOM dan halalnya gimana Pak? Langsung aja cari di Google. Tulis website resmi BPOM. Nah nanti dari masuk website resminya BPOM, teman-teman itu bisa cari kata kunci nama produk kita. Nanti muncul tuh nomor BPOM-nya. Tapi kalau Anda mau fotonya, fotonya lebih bagus. Anda bisa taruh di fotonya kan. Nah itu bisa Anda taruh BPOM dan halal. Apalagi ini kan, apalagi teman-teman yang muslim pasti kan mau cari yang halal. Nah jadi kepercayaannya lebih tinggi nantinya. Gitu. Nah video boleh juga Anda bikin video, karena kan di foto-fotonya itu kan bisa taruh video. Nah masukkan video yang menarik. Nah kita bisa coba belajar buat sendiri, kita upload di channel sendiri, kita review. Nah dan jangan asal comot, karena algoritmanya mereka nggak suka kalau misalkan video kita ini kopas, akan copy paste ke orang lain. Nah kalau bisa ya itu Anda buat review produk sendiri, rating dan review. Nah ini adalah kunci keberhasilan di marketplace sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita main di marketplace itu kan semuanya mirip teman-teman. Jadi kalau Anda tidak berbeda, minimal berbeda fotonya plus rating, nah itu luar biasa banget. Nah jadi tipsnya ya kirim barang dengan baik dan cepat. Nah misalkan Anda packing sendiri, Anda itu bisa kasih misalkan ucapan terima kasih, kartu ucapan terima kasih dari Anda sendiri itu ke mereka. Oke? Nah jadi mereka lebih senang. Jadi bukan cuma produknya aja. Yang kedua, ketika barang tiba, Anda bisa minta konsumen untuk review produk. Oke? Nah, biasa berikan lead magnet. Lead magnet itu seperti kayak istilahnya kita kasih dia sesuatu, dia itu bisa review bintang 5. Atau misalkan kita kasih dia ebook kan banyak teman-teman, ada 3 kan. Nah, ebook ini kita kasih ke mereka, Pak, tolong Pak kalau misalkan Bapak mau review bintang 5 nanti saya kasih ebook. Nah, Bapak juga boleh kasih nomor WA-nya supaya saya bisa follow up nanti di WA gitu. Jadi customer base Anda itu di Tokopedia, di Shopee itu tidak akan hilang karena Anda follow up di WA teman-teman. Gitu. Jadi Pak, nextnya kalau Bapak mau belanja, boleh Pak di WA saya, atau misalkan nanti saya ini gimana ya kan? Atau misalkan Bapak mau member, boleh. Bapak nanti dapat harga spesial Pak. Nah dari situ nanti teman-teman jualin produk-produk lain. Nah nanti saya kasih tipsnya ya. Tipsnya nanti di belakang tuh ada. Nah ini nih, upselling dan cross-selling. Nah bagaimana caranya? Ya pasti kita selalu save database prospek atau pelanggan kita di marketplace maupun di tempat lain. Mau dari Facebook closingnya, mau dari manapun, itu harus. Nah yang kedua, dari marketplace itu harus bermuara ke WhatsApp. Nah di WhatsApp juga kita bisa namanya upselling. Upselling itu bagaimana? Kita menaikkan harga atau omset ya, omset kita. Misalkan nih, dia dari beli susu skim 1 buah, kita upselling namanya, kita suruh dia beli 4. Nah, tapi kalau beli 4 ada promonya nih. Misalkan Anda kalau beli bekatul misalkan, bekatul kan 1 buah 95.000 teman-teman. Kalau Anda beli 3 itu 220.000 doang. Nah, bayangkan beda banget kan jauhnya. Dari situ Anda bisa upselling mereka sehingga mereka pemakainya lebih banyak, sehingga apa? Mereka itu lebih percaya lagi. Plus Anda bisa cross-selling. Cross-selling itu apa? Cross-selling itu Anda bisa jual produk lain. Entah itu pendukung, atau misalkan pelengkap, atau memang berbeda. Misalkan orang yang kolesterol, Anda bisa tawarkan banyak macam. Misalkan Anda bisa tawarkan kayak Life Force, Anda bisa tawarkan pendukung-pendukung untuk kolesterol. Nah kenapa? Karena dari satu produk itu pembuka pasarnya luas teman-teman. Bahkan kemarin saya bilang seperti ini ke konsumen saya, Pak, Bapak kalau kasih testimoni dalam bentuk video, saya kasih Bapak 1 kotak free. Nah, video itu kita simpan teman-teman. Simpan buat apa? Taruh di marketplace, taruh di Facebook kita, gitu. Oke? Dari situ kita punya trust, kita punya kepercayaan ke konsumen kita broadcast aja, ya kan? Kita broadcast aja ininya, testimoninya ke teman-teman lain.
gitu. Entah Anda mau taruh nama toko Anda atau gimana terserah. Ya, atau Anda mau berbagi-bagi juga ke orang-orang lain nggak apa-apa gitu loh. Nah, tapi konsepnya seperti itu. Biasanya saya kasih menabur dulu, saya kasih satu porsi, satu botol, satu kotak. Dia kasih nanti testimoni, kan itu testimoni apa yang menurut saya? Harganya nggak ada teman-teman, mahal itu testimoni. Jadi Anda bisa ambil dari situ. Oke, seperti itu Pak Vino. Mungkin sedikit sharing dari saya. Ya, luar biasa banget Pak Adrian. Oke Bapak Ibu, jadi itu aja sharing dari Pak Adrian. Oke, thank you semuanya, semoga sukses dan selalu salam hebat. Luar biasa.